Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, asal lembaga MTS Al-Hidayah. Sebelum saya akan menjelaskan tema berjamaah, perlu diketahui terlebih dahulu KD yang Bapak akan sajikan KD 3.4 menganalisis ketentuan sholat berjamaah, sedangkan indikator 3.4.1 mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah. 3.4.2 menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah sebagai satu kesatuan tata cara berjamaah. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tema sholat berjamaah. Tapi sebelum itu amati video sebagai berikut. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat menjaga keji dan munkar. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Baca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya telah membaca waladdallin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran. Sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa kunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنه لا يذل من واليت ربنا وتعاليت فرك وأتوب إلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah, imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah, sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku, bersama imam. Maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam. Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah, asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan mimnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri imam, lurus dengan makmum yang ada. Setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan, persis ada di belakang imam. Beda halnya kalau makmumnya dua orang, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam. Seumpama shaf pertama sudah sempurna, maka berdiri di shaf kedua. Jika sendirian, agak shaf. Bisa jadi dengan cara menarik seorang makmum di depannya setelah melakukan takbir. Setelah menyimak dan mengamati video yang Bapak sajikan, maka Bapak akan memperkuat apa yang kalian semua lihat atau diamati. Yang pertama adalah imam. Posisi imam berada yang paling depan. Contoh seperti imam ada di depan. Ini yang dinamakan imam. Kemudian yang kedua, makmum muwafiq. Makmum muwafiq yang mengikuti Fatihahnya imam dan posisi di belakang imam. Contoh seperti ini ada di belakang imam. Ini namanya makmum. Ada juga yang ketiga, makmum masbuk. Makmum yang tidak mengikuti Fatihahnya imam secara sempurna dan terhitung satu rakaat. Contoh seperti ini ada makmum
masbuk yang baru datang. Yang keempat adalah makmum masbuk menemukan imam ketika ruku. Bila menemukan imam ketika ruku perkiraan tumakninah, maka terhitung 1 rakaat. 2. Bila menemukan imam kurang dari tumakninah, tidak terhitung 1 rakaat dan wajib menambah 1 rakaat ketika imam selesai. Contoh, nah ini contoh seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ketahui dulu apa pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah secara bahasa adalah sholat bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan secara istilah sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Dan salah seorang di antara mereka ada yang sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Hukum dan ketentuan sholat berjamaah. Hukum pertama dalam sholat berjamaah adalah fardu ain. Kemudian hukum yang kedua adalah fardu kifayah. Sedangkan yang ketiga hukumnya adalah sunnah muakkad. Pendapat ini yang paling kuat kecuali dalam sholat Jumat. Syarat menjadi imam. Imam hendaknya lebih fasih dalam bacaannya. Yang kedua adalah seorang laki-laki. Kemudian adalah dewasa, tidak dalam bermakmum kepada imam. Jadi orang yang jadi makmum tidak boleh dijadikan imam. Syarat menjadi makmum. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum hendaknya mengikuti imam. Kemudian yang ketiga, makmum mengetahui gerak-gerik imam. Yang keempat, kedua imam dan makmum bersatu tepat. Kemudian yang kelima, tempat berdiri makmum tidak boleh mendahului imam. Yang keenam, tidak boleh mendahului takbiratul ihram imam. Sunnah shaf dalam sholat berjamaah. Yang pertama, apabila makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri sebelah kanan imam dengan sejajar. Apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri sebelah kiri imam. Kemudian yang kedua, apabila terdiri beberapa shaf, maka shaf awal adalah laki-laki yang dewasa. Kemudian shaf yang kedua di belakang shaf laki-laki yang dewasa adalah anak-anak laki-laki. Kemudian shaf selanjutnya belakang anak laki-laki adalah seorang perempuan dewasa dan seterusnya. Oke, untuk mengasah otak, marilah kita lihat soal. Amati gambar di samping ini, lalu pilihlah jawaban yang benar. Dalam urutan shaf sholat jamaah campuran, yang paling benar dalam aturan sholat berjamaah adalah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4, E nomor 5. Pilihlah salah satu dan dikerjakan. Terima kasih, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat kepada anak didikku semua. Tentunya nanti menjadi pelajaran yang bisa dipraktekkan di masyarakat ketika berjamaah di musola yang ada di kampung kalian. Cukup sekian dari Bapak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.